ketika perjalanan dari Jakarta ke Papua saja, itu yang namanya tiketnya kayak kita ke luar negeri. Mereka tidak pakai sendal, jadi cacing dan sebagainya itu masuk dari kaki dan sebagainya, mereka cacing. Makanya kalau anak-anak perutnya pada buncit di sana. Nah, itu salah satunya karena ya? cacingan. Kita harus mendapatkan pengawalan yang cukup ketat. Bukan hanya itu, saya berkegiatan dengan kameramen, saya harus menggunakan baju anti peluru. Halo sahabat YPP, bertemu lagi dengan saya Wanda Dwi Utari di YPP Corner, podcastnya Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Nah, di sini kita bakalan ngobrol sama sosok inspiratif dan semoga dari kisah-kisah dan cerita-ceritanya bisa menginspirasi sobat YPP Corner yang menyaksikan tayangan ini ya. Tapi sebelum itu aku pengen ngingetin jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan berita update dari YPP Corner. Langsung aja ya, aku sepil siapakah sosok inspiratif kita kali ini? Ini dia. Selama 9 hari YPP berada di Puncak Jaya, selain berbagi selimut, YPP juga berbagi sembako. Lapangan Gereja Gidi Antioquia, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, menjadi titik temu ribuan warga Puncak Jaya yang datang sejak pagi dari berbagai distrik. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang datang dari perbukitan. Nah, sudah bergabung bersama saya Ketua Pelaksana YPP Bapak Abbas Yahya. Halo. Halo. Bapak, apa kabar? Baik, Wanda. Alhamdulillah ya Bapak, selamat ya sampai sini ya. Aduh, di saat tanah sana lagi memanas, tapi Bapak datang ke sana itu luar biasa banget nih. Nah, kita pengen ngobrol banyak nih ya seputar pengalaman Pak Abbas di tanah Papua. Tapi pertanyaan saya satu, Pak. Mengawali rangkaian pertanyaan hari ini, kok berani di saat tanah Papua sedang memanas orang tuh menghindari kejahatan seperti itu lagi. Tapi kok Bapak kok kesana, apakah sudah siap berperang apa gimana nih Pak Abbas? Ya, jadi gini, antara kepala dan hati nurani itu kadang-kadang nggak sync. Yes. Tetapi kita harus mengorbankan kepala kita, dalam artian pikiran kita mengenai keadaan-keadaan yang tidak menguntungkan. Dengan nurani kita yang kita harus datang membantu orang lain. Wow. Jadi kita harus kesampingkan pemikiran-pemikiran yang sebetulnya memang tidak menguntungkan karena kondisi yang tidak kondusif, keadaan yang tidak nyaman, tidak aman. Tetapi kita tahu bahwa mereka membutuhkan kehadiran kita. Wow. Itu yang mengalahkan segalanya. Dan kita hadir di sana. Padahal rasa takut itu sebenarnya pasti ada ya Pak ya. Pasti ada rasa takut itu. Tapi ya itu takut tadi mengalahkan isi kepala itu tadi ya Pak Abbas, luar biasa. Nah, ketika akhirnya Pak Abbas sampai di tanah Papua, apakah prosesnya semudah itu atau penuh liku-liku? Ya, Papua itu satu tempat bagian dari Indonesia yang sangat luas ya. Dan jangan membayangkan kalau kita ke Papua itu seperti kita ke daerah timur yang lain. Tetapi ini adalah tempat yang sangat spesial. Artinya ketika perjalanan dari Jakarta ke Papua saja, itu yang namanya tiketnya kayak kita ke luar negeri. Harganya? Harganya. Wow. Itu yang pertama. Yang kedua, perjalanannya tidak sejam 2 jam, itu 5 jam kita sampai di Papua. 5 jam? 5 jam, dan itu seperti hanya kalau kita mau ke luar negeri, ke Jepang atau kemana, 5 jam. Iya. Wow. Dan sampai di sana, kalau kita sampai di Jayapura, di kota besar, tentunya itu menjadi sesuatu yang biasa, karena itu kota besar. Yang menjadi spesial, yang menjadi sesuatu yang experience buat kita adalah ketika perjalanan itu dilanjutkan dari Jayapura ke Puncak Jaya. Nah, itu ada satu daerah yang cukup tinggi dan dari segi keamanan saat ini mendapat perhatian khusus. Nah, perjalanan ke sana itu bukan perjalanan yang bisa ditempuh pakai jalan darat. Bisa, tetapi naik mobil itu 3 hari. Naik mobil 3 hari? Naik mobil 3 hari. Naik mobil 3 hari pakai jalan darat. Nah, untuk mempercepat itu, maka kita menggunakan pesawat kecil, pesawat perintis, dan itu isinya 6 orang.
Paling banyak 9. Dan Wanda, itu adalah pesawat yang spesifik kalau kita penerbangan seperti itu. Lucunya apa? Jadi kalau kita mau terbang, kita itu harus ditimbang. Kayak kita mau ke pasar beli. Jadi kalau kita beli beras, ditimbang dulu. Harus berapa berat badannya, Pak? Nah, itu memang tidak harus berapa. Jadi ada yang 100 lebih. Nah, tetapi yang saya mau cerita adalah ditimbang itu berat badan akan semakin berat, tiketnya semakin mahal. Jadi kalau ke sana jangan gemuk-gemuk. Oh wow. Kamu mesti lihat dulu. Baiklah kalau begitu. Jadi Jayapura menuju Puncak Jaya itu ditimbang dulu setiap orang. Oh my God, jadi harganya sesuai dengan berat badan. Wow. Jadi semakin gemuk berat badannya, maka semakin mahal. Nah, dan juga barang bawaan kita itu juga harus ditimbang. Jadi kayak paket ya Pak, kalau mau kirim ke ekspedisi kan ditimbang. Iya, ditimbang semuanya. Dan sampai di dalam ya, itu pun kita tidak boleh sembarangan masuk. Oh iya? Ketika sudah ditimbang, kita nggak boleh masuk. Misalnya begini, udah ketika saya coba untuk naik, jangan tunggu Pak, kita atur. Wow. Ternyata tempat duduknya itu disesuaikan dengan berat badan. Oh, oke. Itu yang uniknya di situ. Jadi tunggu Pak, sebelum kita melanjutkan perbincangan ini, kenapa sih kok harus aturnya sebegitu? Apakah kondisi pesawatnya kurang memungkinkan untuk terbang atau gimana sih Pak sebenarnya? Ada banyak faktor. Yang pertama adalah faktor ini pesawat kecil, isinya paling banyak 9 orang. Nah, yang kedua adalah cuaca di Papua itu sangat tidak menentu. Oke. Mungkin setengah jam kita mau terbang, oke, semua terang. Tiba-tiba 10 menit yang akan datang, itu tiba-tiba berubah. Dan itu bisa nggak terbang. Nah, kalau kita menggunakan pesawat perintis yang saya katakan tadi, selain ditimbang dan sebagainya, kalau itu penerbangan umum, maka kita harus nunggu. Wow. Jadi kalau nggak penuh, nggak terbang. Jadi misalnya begini. Kayak angkot ya. Kayak angkot. Belum tempat ngetem dulu. Jadi misalnya kita udah daftar mau terbang ke Jayapura, ke Puncak Jaya. Terus dikatakan Pak penumpangnya masih 5. Jadi Bapak besok kita panggil. Besok nah, ya. Besok itu kalau misalkan hari itu masih cuacanya terang sampai sore penumpangnya penuh kita jalan. Tapi kalau nggak nunggu besok dipanggil. Pak penumpangnya sudah nambah 1 lagi dari 7. Jadi 8. Oke. Nah, bisa jadi memang kita nunggu sampai sehari 2 hari. Sampai itu penuh baru terbang. Wow. Nah, untuk menghindari itu, makanya BP itu ke sana kemarin itu 2 minggu yang lalu. Ya, kita pergi ke Puncak Jaya dan kita menggunakan pesawat charteran akhirnya. Supaya tidak menunggu seperti itu kita charter dan tentu ongkosnya tidak murah. Nah, jadi tetap aja walaupun charteran ditimbang. Jadi saya nggak bisa masuk sendirian ucuk naik tangga nggak boleh. Ternyata mereka tinggal Bapak yang paling gemuk ada di pojok depan. Oke. Ada satu lagi yang gemuk taruh di sebelah kanan. Kalau diangkut ada kursi ulang tahun tuh di pesawat itu ada nggak kursi ulang tahun? Wow, itu baru sedikit perjalanan kisah perjalanan ke sana ya. Kisah perjalanan baru mau datang ke Puncak Jaya. Wow, tapi kan gini Pak, pastikan Bapak ada tujuan untuk sana kan ya. Ketika nyampe sana, sebenarnya tujuan dari Pak Abbas sendiri apa sih? Nah, tujuannya adalah gini. Jayapura itu adalah bagian daripada negara kita di Papua dan mendapat perhatian khusus. Kita pengen YPP, Kepedulian Pemirsa itu juga hadir di sana. Pemerintah juga hadir di sana. Jadi kami dengan PPAD dan juga dengan hal-hal dari instansi yang lain yang jadi pihak swasta dan pemerintah dari Setnek dan sebagainya TNI Polri, kami hadir di Puncak Jaya. Tujuannya adalah bahwa kita ingin membantu saudara kita yang ada di Puncak Jaya. Dengan apa? Dengan operasi katarak. Dengan apa? Dengan memberikan sembako. Dengan apa? Dengan selimut. Nah, 3 hal ini, kenapa dipilih 3 hal ini? 3 hal ini adalah hal yang dibutuhkan oleh mereka. Katarak kenapa? Karena hampir semuanya mereka, orang-orang tua yang di sana, itu menderita katarak dan nyaris buta. Dua-duanya artinya ya? Dua-duanya. Karena mereka itu sejak kecil tinggal di Honai. Honai itu adalah rumah yang dari rumbai kecil dan Puncak Jaya itu yang dinginnya itu di atas di 4.000
di atas permukaan laut itu dinginnya kayak apa. Jadi mereka tuh perlu penghangat. Itu sebabnya mereka tiap hari tinggal di Honai perlu penghangat dan mereka bakar-bakar di dalam itu. Bakar kayu dan sebagainya. Nah, asapnya itulah yang membuat mata mereka jadi rusak. Jadi kalau di daerah kayak petani, kebanyakan kan katarak itu penderita adalah petani karena ketika di sawah terpapar matahari, begitu kan. Oh, ternyata dari asap api pun bisa jadi suatu faktor katarak. Itu jadi faktor katarak. Jadi selain itu katarak itu selain penyakit degeneratif juga disebabkan oleh faktor-faktor yang lain. Salah satunya di tempat itu adalah karena asap dan juga karena panas yang setiap hari mereka terima. Nah, yang kedua juga anak-anak juga ingusan. Kalau Wanda datang ke Puncak Jaya, jangan heran mendapati setiap anak di sana itu, mohon maaf, itu ingusan begini. Wah, itu hampir semuanya. Jadi mereka sampai ada yang kering-kering, mohon maaf ya. Itu fenomena pemandangan yang kita akan jumpai kalau kita datang ke Puncak Jaya. Kenapa? Sejak bayi anak-anak itu ada tinggal di dalam Honai. Honai dan asap yang seperti saya katakan tadi membuat dari hidung mereka infeksi. Nah, itu sebabnya kita datang juga dengan Yayasan Teguh itu juga membantu mereka dengan memberikan obat tetes hidung. Dan juga obat cacing. Mereka tidak pakai sendal. Jadi cacing dan sebagainya itu masuk dari kaki dan sebagainya mereka cacing. Makanya kalau anak-anak perutnya pada buncit di sana. Nah, itu salah satunya karena cacingan. Karena mereka tinggal di Honai, mereka tidak pakai sendal, nggak pakai alas kaki maksud saya. Dan mereka berjalan kemana-mana dan kotoran mereka itu juga kotoran babi macam-macam kayak di situ, sehingga itu yang menyebabkan salah satunya mereka cacingan dan dibawain obat cacing dengan himpunan Bersatu Teguh. Dan juga kenapa sembako, mereka itu adalah masyarakat yang makannya umbi-umbian, ubi dan sebagainya. Dengan kita bawa sembako, setidaknya saudara kita yang ada di Puncak Jaya itu menikmati juga apa yang dimakan oleh saudara kita yang di Jawa. Salah satunya ada beras yang kita bawa, ada di situ ada sarden dan sebagainya. Nah, itu yang mereka kita bagikan. Yang berikutnya kita bagikan selimut. Kenapa selimut? Sangat dibutuhkan karena mereka itu kalau malam kedinginan. Jadi kita bawa ribuan selimut, itu benar-benar mereka sangat menikmati selimut-selimut itu. Akhirnya bisa merasakan kehangatan gitu. Akhirnya mereka bisa merasakan kehangatan walaupun masih kedinginan. Saya sendiri pun udah pakai jaket, pakai apa, itu udaranya dingin banget. Ya? Itu padahal jam-jam 12 siang begitu. Oh iya? Iya, itu dingin tapi panas. Jadi makanya nggak kerasa tiba-tiba saya gosok aja. Udah hitam tambah hitam aja. Sunscreennya harusnya dempul. Wah, iya. Harusnya jempul. Jadi biar kuat. Kalau nggak tepung terigu, jadi goreng sekalian. Wah, ini ceritanya menarik banget ya. Masih cerita sedikit banget ketika Pak Abbas dan juga teman-teman YPP ke sana ya. Nah, ini kan kita tahu sendiri bahwa di sana situasinya lagi cukup memanas, KKB dan segala macam. Nah, untuk Pak Abbas sendiri dan juga sama tim YPP yang ke sana, ketika berkegiatan di sana, apakah ada pengamanan tersendiri yang khusus atau ya ketar-ketir pasti ya? Dan gimana pengamanan di sana gimana Pak Abbas? Ya, bicara pengamanan tentunya kita tidak bisa bergerak bebas. Ya, pertama Puncak Jaya itu adalah salah satu daerah di Papua yang menjadi salah satu dalam tanda kutip basis di situ. Tapi walaupun sudah diamankan oleh TNI dan sebagainya. Yang kedua adalah ketika kita hadir di Puncak Jaya itu belum lama itu gubernurnya diambil oleh KPK. Nah, gubernur itu adalah pria yang orang tua dan keluarganya terhormat sebetulnya dari awalnya di Puncak Jaya. Jadi ketika kita datang ke sana sebetulnya kondisi makin tidak kondusif. Keadaannya makin tidak kondusif. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah tidak nyaman dalam artian kita bebas berjalan kemana-mana. Jadi akhirnya kita berjalan dari satu tempat ke tempat lain, kita berkegiatan sosial, kita harus mendapatkan pengawalan yang cukup ketat. Bukan hanya itu, saya berkegiatan dengan kameramen, saya harus menggunakan baju anti peluru. Baju anti peluru harus saya pakai dan juga harus pakai helm yang anti peluru. Dan itu berat banget. Nah, itu baru saya mau nanya, helm anti peluru dan baju anti peluru tuh total berapa kilo tuh? Total ada kalau 10 kilo lebih ya. Hah?
Dari topi, helmnya, saya bajunya. Berarti hampir 24 jam tuh berkegiatan pakai itu. Tidur? Tidur enggak. Kirain tidur pagi itu ngap juga begini. Tapi enggak. Tapi kalau kita udah masuk ke area yang netral, yang aman, kita lepas. Oh, jadi memang enggak semua daerah ya. Jadi ada beberapa titik yang memang diwajibkan. Ya, misalnya ketika kita berkegiatan di tengah kerumunan. Jadi ada satu hari di mana kita itu membagikan ribuan sembako. Dan itu di tempat terbuka. Mereka datang dari perbukitan, dari tempat yang jauh, dan kita nggak tahu, orangnya sama semua, Wan. Iya. Orangnya sama semua, kita nggak pernah tahu, hitam semua, kritik semua gitu loh. Tapi satu hal, mereka itu adalah orang-orang yang baik hati dan hangat sebetulnya. Jadi warga Puncak Jaya itu orang-orang yang betul-betul hangat dan friendly. Jadi ketika kita datang mereka bilang gini, wah, katanya. Saya kaget, kenapa? Ternyata dalam bahasa Dani, wah itu terima kasih. Dan mereka itu berjabat tangannya pun tidak hanya begini, tapi mereka akan mengaitkan antara satu jari dengan jari yang lain, itu ditarik, cerak gitu, sampai bunyi. Kalau nggak bunyi dia akan ulangi berkali-kali. Jadi di tangga gini mereka cetak gitu sampai bunyi klok gitu. Ini kalau kita nggak ngerti kayak ini apaan sih, jangan aniaya aku, jangan aniaya gitu kali ya. Oh gitu ya. Jadi mereka begitu. Wow. Nah, itu menunjukkan bahwa sebetulnya teman-teman saudara kita di Puncak Jaya adalah mereka-mereka yang friendly, yang baik, yang mereka dengan welcome menerima saudaranya dari Jawa untuk mereka berkegiatan dan membantu. Nah, mereka sebetulnya adalah orang-orang yang baik. Jadi kembali kepada tempat yang tadi, ya akhirnya kita berkegiatan semacam itu, kita menggunakan rompi. Yang ditakutkan adalah itu, kalau ada mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab, mereka melakukan tindakan kriminal. Itu yang ditakutkan karena sehari sebelum kita datang, itu ada anggota TNI yang ditikam sehingga meninggal. Satu hari? Iya, jadi ya 2-3 hari sebelum kita datang. Artinya kondisi itu memang diwaspadai. Jangan sampai kita berkegiatan di kerumunan, maka terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kalau itu terjadi, maka karena kita orang Jakarta, itu beritanya pasti. akan keluar dengan viral, bisa kayak gitu kan. Makanya tadi ketika saya pertama kali ketemu Pak Bas, Pak, alhamdulillah selamat ya. Gitu, karena memang kan situasinya banyak yang tak terduga ya di sana ya. Nah, Pak Bas sebagai sisi jurnalisnya kan pasti masih ada nih. Ketika ke sana, kira-kira hal yang paling menarik banget yang Pak Abbas lihat nih tadi, selain budayanya tadi ternyata yang wah kaget, kirain marah, ternyata kan ucapan terima kasih. Ada lagi nggak sih tradisi yang sangat menarik yang kira-kira Sobat YPP juga harus tahu nih? Ya, Puncak Jaya itu sebagian besar yang berada di sana adalah suku Dani. Suku Dani itu adalah suku tertua di Puncak Jaya, di mana mereka memiliki banyak budaya tradisional yang dipegang sejak mereka nenek moyang. Contohnya adalah salah satunya orang-orang tua di sana yang hadir saat kita berkegiatan sosial membagi sembako. Saya datang, saya jalan di antara banyak orang di kerumunan. Akhirnya saya berhenti di beberapa kerumunan ibu-ibu yang usianya lanjut. Dan saya cukup tercengang dan saya duduk di situ dan saya berbicara, ngobrol, membicarakan satu hal, Wanda. Apa tuh? Membicarakan mengenai jari tangan mereka. Jari tangan? Jari. Kita punya jari kan? Ya. Ya. Jari mereka itu nyaris banyak diantaranya nggak lengkap. Karena genetik atau? Bukan karena genetik. Jadi di suku Dani itu ada satu tradisi. Kalau keluarga dekat mereka meninggal, mereka dipotong satu. Jadi ibu-ibu yang di sana, ada bapak juga, itu nyaris jarinya tidak lengkap. Jadi kalau ada keluarga dekat yang meninggal, mereka akan potong satu. Nanti kalau ada keluarga dekat lagi yang meninggal, dipotong lagi. Tetapi generasi mudanya sekarang udah nggak mau seperti itu. Tetapi itu adalah budaya dari suku Dani yang mereka pegang di antara orang-orang tua itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah ada satu tradisi yang menurut saya adalah sangat menarik. Itu bakar batu. Itu bakar batu. Aku mikir, emang kalau batu dibakar apa bisa
luruh gitu. Nah, ketika orang mendengar bakar batu, oh batunya dibakar terus dimakan gitu kan, atau batunya hancur. Ya seperti Wanda berpikir seperti itu. Tetapi bakar batu itu adalah cara masyarakat suku Dani untuk menghormati tamu yang sudah mereka datang membantu dan berterima kasih. Jadi mereka tuh menyiapkan makanan yang dikelola makanan itu dengan cara bakar batu. Maksudnya jadi makanan ditumpuk di antara batu-batu. Jadi itu pun ada aturannya. Jadi pertama ada layer pertama sayur, layer kedua daun-daunan dan sebagainya. Terus daging di situ. Nah, ditumbuk dengan batu dan dipanaskan. Nah, saat itu saya merasakan menjadi bagian daripada keluarga besar. Dan ratusan orang ngumpul di situ itu untuk makan sama-sama. Jadi setelah sekian jam, setelah sehari berikutnya, batu-batu itu dibongkar, itu kita bisa ngelihat. Itu yang namanya asap keluar dari situ, baunya enak banget. Karena apa? Batu-batu itu dicampur dengan umbi-umbian dan daun-daunan. Jadi ketika dibuka, itu asapnya keluar, merebak di hidung. Dan saya sebagai seorang jurnalis, ya, dan juga sebagai seorang pekerja sosial di YPP, di Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih, tentu saya harus mencoba. Saya nggak boleh membiarkan peristiwa langka itu. Saya berlutut, saya buka batu-batu itu dengan mereka, ya, saya makan ayam itu langsung dari batu. Nikmat banget ya Pak. Panas tapi nyam-nyam. Enak banget. Kerasa nikmatnya sampai sini. Dan itu tidak pernah kita akan jumpai di tempat yang lain dengan makan ayam dari batu itu sendiri. Dan itu ada umbi-umbian dan semuanya disajikan buat kita semuanya yang datang dari jauh sebagai ucapan terima kasih. Dan satu pengalaman lagi sebagai seorang jurnalis ya. Jadi hari itu sebetulnya juga diwanti-wanti. Kalau di kerumunan harus pakai baju peluru dan sebagainya. Hari itu berbeda dengan ketika saya melakukan bakti sosial mengumpulkan ribuan orang dengan memberikan sembako. Saat itu saya pakai baju peluru, anti peluru dan pakai helm. Tetapi pada saat bakar batu itu apa yang terjadi? Saya lepas semuanya itu. Saya ngeblend menjadi satu. As a big family, kita datang sama-sama, kita makan bareng-bareng. Satu hal loh, saya tidak khawatir. Saya tidak takut saat itu. Walaupun di sebelah kiri kanan saya, Mas hati-hati. Bisa jadi kita ada orang yang menyelundup dan mereka lakukan itu. Tetapi hari itu saya merasakan sebuah kedamaian di mana saya menjadi bagian dari keluarga besar dan makan sama-sama. Saya bisa bersama dengan anak-anak kecil, saya bisa nyuapin mereka. Itu fenomena pengalaman yang tidak pernah akan saya lupakan. Satu hal sih yang bikin aku juga kayak takjub ya, kayak aku juga mikir kayak nggak mungkin lah kalau misalnya lagi makan-makan kayak gitu pakai baju peluru, berat ya Pak. Nanti kalau misalnya makan banyak, dengan baju peluru aja kan. Jangan bisa sok-sok begini. Luar biasa banget, ini menarik banget ceritanya Pak Abbas, tapi karena waktunya sangat terbatas Pak Abbas, jadi perjumpaan kita dan juga dengan sahabat YPP hanya sampai di sini. Tapi terakhir nih Pak Abbas, ada nggak sih yang pengen disampaikan sama sahabat YPP? Kira-kira apa sih yang pengen Pak Abbas harapkan supaya mungkin generasi muda juga bisa ada sosok Pak Abbas lainnya yang nggak takut, pokoknya harus ngebantuin, harus bisa mengalahkan pikiran kita itu. Boleh dong closing statementnya? Iya, Sobat YPP jangan lupa, jangan pernah berhenti dan terus berbagi. Jadilah hero bagi orang lain yang membutuhkan. Selamat berbagi. Itu dia. Singkat, padat, jelas, tapi bermakna, dan semoga ini menjadi inspirasi untuk sobat-sobat YPP yang nonton di rumah ya. Terima kasih banyak Pak Abbas atas waktunya. Lain kali kalau misalnya ke sana lagi Pak, hati-hati di jalan ya Pak. Ya, Wanda harus ke sana. Aduh, nanti Pak, saya mah pengennya jalan-jalan aja kayak misalnya ke apa tuh yang bagus, Raja Ampat gitu aja lah, yang aman aja lah. Anak saya masih kecil Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Abbas dan juga sobat YPP. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan jangan lupa dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan update dari YPP Corner. Saya Wanda Dwi Utari dan Pak Abbas pamit. Abbas ya. Dadah, terima kasih.